Terima kasih pemirsa Tea TV dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya masih bersama Ibu Yuli Susianti. Beliau adalah ahli teknik akupresur Hokian Shaolin Si. Dan saya penasaran nih, selama 20 tahun ini Bu Yuli ini sudah keliling ke Indonesia kemana saja, karena memang banyak cabang yang ada di Indonesia ini, tentunya untuk mengobati pasien, dan tentunya ada pelajaran ya Bu ya, yang tentunya didapat dari Ibu, apalagi ini para pasien dari penderita kanker di Indonesia ini. Bu Yuli, mau ceritakan ke kita dong Bu. Ya, pengalaman saya 20 tahun keliling-keliling Indonesia. Apa yang saya dapat dengan penderita penyakit kanker di Indonesia? Ya, saya beri judul pengalaman saya, berobat kok malah meninggal. Nggak berobat, nggak meninggal. Di situ saya melihat kegagalan-kegagalan medis dalam hal menangani penyakit kanker. Ya, tiap hari saya mendengar berita-berita korban operasi kemo dan sinar. Yang terakhir di Makassar, seorang dosen masih muda, pinter, cantik, energik, disukai mahasiswa-mahasiswinya karena baik. Hanya gara-gara kelenjar getah, maksudnya tumor payudara 1 cm. Kan dia pikir sering mendengar, dosen itu sering mendengar kalau kanker diketemukan awal akan sembuh. Ya, ternyata tidak. Awal dari malapetaka adalah di biopsi. Tenaga medis pengen tahu ganas atau tidak. Tadinya jinak, di biopsi jadi ganas. Udah ganas, dioperasi makin ganas lagi, makin nyebar. Di sinar kanker itu ternyata tidak mati. Di kemo orangnya yang mati gitu. Di sini juga seorang dokter Jepang, Hiromi Shinya nih ya. Dokter ini juga setelah saya baca bukunya ngomongnya gini. Operasi kemo dan sinar tidak menjamin kesembuhan meskipun diketemukan awal. Dan kemoterapi adalah racun yang mematikan. Ya, ini ada contoh anak yang di kemoterapi. Dari begini menjadi begini. Betapa mengerikan ya. Divonis lever. Ya, anak 4 tahun nih. Ya, dari begini menjadi begini. Setelah di kemo 4 kali, bablas nyawanya. Dalam keadaan dagingnya rontok, gosong ya. Kayak anak Ethiopia ya, gitu ya. Inilah akibat kemo. Terus ya, di situ tiap hari pasien-pasien saya bersyukur ketemu saya sembuh dari kanker darah, kanker otak, kanker payudara. Tapi yang pada sembuh ini menyesal sekali ketemu saya. Kenapa Bu? Kenapa menyesal? Karena menceritakan keluarganya yang sudah menjadi korban operasi kemo dan sinar. Jadi tiap hari itu saya mendengar berita penyesalan dari keluarga yang bapaknya meninggal karena kanker usus, dioperasi di kemo, ibunya yang meninggal kanker rahim, ya, terus tetangganya masih gadis gara-gara payudara sedikit gitu ya, di biopsi, dioperasi meninggal. Kalau nggak berobat mungkin nggak secepat itu meninggal gitu. Ya, ternyata penyakit kanker tumor itu bukan sesuatu yang bahaya, bukan sesuatu yang mematikan. Kalau kita tidak ketemu medis gitu ya. Karena pasien saya bukan baru ini ya, di usia seorang ibu di usia 45 tahun kena kanker rahim. Berkali-kali mau dibawa ke Singapura untuk operasi, melarikan diri, sembunyi. Tapi meninggalnya umur 85 tahun. Terus saya tanya anaknya, apakah dengan 40 tahun dengan kanker rahimnya itu enggak pendarahan, enggak kesakitan perutnya? Enggak tuh. Di situ saya selidikin pola makannya, ternyata seperti yang saya anjurkan. Makanan yang alami, bukan nggak makan bakso mie basah, yang bakso mie basah tahu yang diformalin, tidak makan seperti itu, tidak makan seafood, tidak makan daging merah, makannya vegetarian. Ya, ternyata berumur panjang karena meskipun dengan kanker rahim ya, tapi mereka jaga pola makannya, jadi nggak sampai ketemu medis, nggak ketemu saya juga panjang umur. Baik. Ya, jadi pengalaman saya 20 tahun tuh banyak sekali, maksudnya Bu, yang di Indonesia maupun yang berobat ke luar negeri. Jangan beranggapan yang punya duit nih orang Indonesia lari ke Singapura, ke Malaysia, ke Amerika, berangkat gagah pulang peti mati, atau ada yang dikremasikan di luar negeri tinggal di bawah abunya. Setelah saya tanya penyakitnya apa, termasuk orang Solo ya, seorang pengusaha yang besar, saya diceritain sama seorang notaris, gara-gara kelenjar getah bening segede 1 cm. Tadinya gara-gara sudah masuk asuransi,
Padahal dia udah tolak, tapi agak dipaksa, akhirnya masuk, suruh medika check up, ketahuan tuh 1 senti di sini. Padahal nggak berubah kan nggak apa-apa. Dia lari ke Singapura karena orang kaya ya. Berangkat gagah di biopsi, di kemo meninggal. Ya, ya kalau nggak berubah kan nggak meninggal harusnya. Iya, ya, baik. Gara-gara 1 senti kan bisa, kalau bisa jaga makan kan masih bisa 20-30 tahun lagi hidupnya gitu. Baik. Ya, jadi tiap hari itu saya mendengar berita itu, disesali banyak pasien. Nih kayak si Olga, ya cuma kelenjar getah bening atau meningitis ya, tapi berobat di Singapura setahun meninggal 40 miliar. Terus pabrik sarung yang terkenal di kota di Indonesia ini juga gara-gara kelenjar getah bening seperti bakso. Di usia 75 tahun dia pikir mumpung masih awal nih, dia lari ke Singapura, pulang-pulang meninggal pas setahun berapa? 25 M. Terus seorang pengusaha di Bandung, pabrik tenun, ya gara-gara sepele, mumpung dia pikir mumpung belum parah nih, ya dia lari ke Malaysia, ke Penang, berangkat gagal, pulang peti mati, 15 M. Jadi tiap hari itu saya mendengar berita itu. Kata saya, kok kamu nggak komplain sama tenaga medisnya? Saya takut kalau datang langsung disuruh kemo lagi. Jadi kalau udah parah curhatnya ke saya. Jadi saya lebih mengetahui dari Menteri Kesehatan kita. Ya, Menteri Kesehatan kita tahu-taunya Ibu Endang Rahayu Setianingsih yang udah almarhum. Dia nggak ada keluhan apa-apa, tapi divonis kanker paru-paru stadium 4. Ya, meskipun nggak ada keluhan apa-apa, sebagai Menteri Kesehatan kan harus medical check up setahun sekali. Nah, saat itu ketahuan, rombongan dokter datang ke rumahnya, ke rumah Menteri Kesehatan tuh, terus divonis bahwa kamu kanker paru-paru stadium 4. Dia lari ke luar negeri, di kemo. Dia ngomong, penyakit saya nggak ngerasain sakit, tapi pengobatannya sakitnya luar biasa, yaitu di kemo itu, di cryosurgery, dibekukan, panasin kankernya itu ya. Tapi umurnya cuma 1,5 tahun. Kalau saya bandingkan dengan Menteri Kesehatan kita, 10 kali lipat saya lebih parah. Tapi karena saya tidak ketemu medis, saya jalankan akupresur. Tautannya saya sehat sampai 20 tahun ya. Itulah perbedaannya ya. Baik. Ya. Terima telepon ya Bu ya di malam hari ini 027185755. Kita coba terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat. Oke, bisa dicoba kembali 02718575555. Saya ke Bu Surati terlebih dulu pernah di ini ya akupresur Hokian Selinsi. Kalau dulu Ibu apa yang dirasakan Bu dulu? Banyak sekali penyakitnya. Ambeien ada, rematik ada, badannya mati separuh. Gejala stroke itu Bu? Stroke, ya. Alhamdulillah saya ketemu tempatnya Bu Yuli Akupreksur itu, saya alhamdulillah sekarang sudah jalan, sudah enak. Tidurnya ya nyenyak. Sudah nyenyak ya Bu ya? Alhamdulillah, jangan ragu-ragu kalau tempatnya Bu Yuli itu banyak yang hasil sembuh. Oke. Nah, kalau Bu Yanti sendiri, dulu apa Bu yang dirasakan sakitnya ini? Kelenjar getah bening. Terus benjolan di leher itu ya Bu ya? Sudah berapa lama itu Bu Yanti dulu? Baru seminggu gitu langsung saya terapi. Ketawanya 1 minggu itu ya? Kemudian seperti telur. Terapi di Bu Yuli, kemudian? Ya, alhamdulillah berkat terapi akupreksur sudah sembuh total. Berapa kali Bu? 25 kali. 25 kali. Ya. Sakit nggak Bu? Ya, penasaran ya. terapi sakit, tapi kan tapi untuk menyembuhkan. Manfaatnya ya. Oke, baik Bu Yanti dan Bu Suranti, ini terima kasih testimoninya Bu untuk manfaat ke pemirsa. Bu Yuli, nanti kita lanjut lagi ya untuk menerima telepon dari pemirsa TA TV. Namun kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa TA TV dimanapun Anda berada. Nanti kami akan kembali tentunya selepas tayangan berikut ini, tetap di TA TV Solo.